nyadarin kalau aku tuh mencintai diriku sendiri apa adanya tanpa ada kondisi apapun, kayak aku harus jadi kurus untuk aku mencintai diriku sendiri, aku harus jadi putih atau apapun itu. Menurutku self love yang benar-benar self love adalah self love yang apa adanya tanpa kondisi, dan mengerti kalau aku tuh manusia dan it's okay gitu kadang-kadang untuk berbuat salah, dan Oh, aku bilang aku mencintai segala aspek dari diri aku, maupun aku lagi males, aku lagi rajin, lagi excited, lagi sedih, kayak menerima semuanya dan mencintai semua itu. Aku Tere. aku Novia. Selamat datang di Self Love Sisters Podcast. Yang pertama. Di sini kita bakal bahas tentang apa, Cak? Self love ya, topik pertama. Kan judulnya kita Self Love Sisters. Jadi kayaknya nggak abdol kalau kita nggak bahas tentang self love. Basically kita mau ngomong tentang gimana menciptakan kehidupan yang lebih bahagia, lebih sukses, dan bermakna. Dimulai dari self love. Yes. Podcast episode pertama kita, dan sebenarnya ini random banget. Awalnya kita tuh dari sunsetan di pantai Jumat kemarin. Dan ya pas aku ngobrol sama Cenovia itu kayak biasanya tentang hidup, tentang filosofi hidup, tentang gimana menciptakan kehidupan yang lebih bahagia, yang lebih sehat, dan juga gimana hubungannya sama lingkungan sekitar. Makanya kayak pas aku denger Cenovia ngomong pas lagi cerita, aku jadi tiba-tiba dapet ide, kenapa kita nggak record gitu, kenapa kita nggak bikin podcast terus sebarin ke orang lain, dan semoga bermanfaat, ya kan? Ya, semoga nggak cuap-cuap kosong doang gitu ya. Tapi biasanya ide-ide yang bagus itu muncul dari percakapan seperti biasa yang mengalir. Dan ya ini jam, like a jam ya. Kita bisa mulai dari arti self love nih. Menurut Cece arti self love apa? Self love kalau buat aku itu kita menyayangi diri sendiri dengan cara membuat diri sendiri bahagia. Kalau buat aku sih self love cukup simple ya. Kalau misalkan diri kita benar-benar bahagia, ya berarti kita menyayangi diri sendiri. Itu sih. Kalau buat kamu kayak gimana self love? Kalau buat aku menyadari kalau kita tuh makhluk hidup yang pantas untuk dicintai. Asik. Yes. Jadi betul kayak banget itu. Betul kan? Terus kayak menyadari kalau kita tuh love gitu. Kalau kita menyadari kalau kita itu cinta, ya udah kita jadi menjadi cinta, dan otomatis di saat kita punya kesadaran ini kita jadi mencintai diri sendiri. Untuk para perempuan yang mungkin di Indonesia atau di luar Indonesia juga yang kebanyakan hidupnya sibuk untuk mengurusi orang lain, entah itu anak-anaknya atau orang tuanya, jadi lebih memberikan energi keluar, kadang merasa guilty, itu bersalah, salah nggak ya aku menyayangi diri aku sendiri, atau aku harus mulai dari orang tuaku dulu atau anakku dulu, ya gitu sih. Jadi menurutku ini penting banget untuk semua orang tahu gimana cara self love yang benar supaya kita nggak ada perasaan bersalah juga dari dalam. Iya, menurutku kayak self love tuh kayak pokoknya, kayak akarnya dari semuanya, kunci dari semuanya. Kalau aku sendiri kayak punya kalau aku sendiri punya filosofi hidup, kalau aku ngomong sama diri aku tuh orang yang paling penting di hidup aku. Nah, di saat aku sadar ini, aku jadi memprioritaskan diri sendiri, jadi mulai merawat diri sendiri, jadi
ya dari memprioritaskan diri sendiri ini, aku jadi merasa kalau oh aku ternyata pantas untuk dicintai dan ternyata diriku tuh penting di dunia ini dan kesehatanku penting dan lain-lainnya. Dan di saat aku udah merawat diri sendiri, aku jadi bisa memberi lebih baik keluar Hmm, kan. hmm, ya, jadi gimana ya bahasanya seperti pouring from a full cup rather than an empty cup gitu kan ya. Ya. Nah, menarik nih. Aku jadi ada pemikiran. Apa bedanya? Gimana nih bedain self love sama egois mungkin? Kebanyakan orang pasti mikir. Hmm, kalau buat aku egois itu dimana kita melakukan sesuatu untuk diri sendiri, tapi hal itu melukai atau merugikan orang lain. Kalau melakukan self love itu harusnya sih ya tidak merugikan siapapun. Mungkin kadang bisa jadi egois menurut orang lain, tapi egois itu menurutku bisa diartikan dalam arti baik juga, ya nggak sih? Mungkin kita bisa lihat egois dalam arti yang positif juga. Tapi kalau buat aku itu penting karena kita harus ada boundaries ya, ada batas juga. Kalau misalkan tidak ada batas, semua kita iya semua kita lakukan, itu lama-lama energi kita habis sendiri dan itu udah bukan self love lagi. Jadi egois dalam arti positif itu penting karena itu untuk kita menyayangi diri sendiri. Itu batas kita tuh sampai di sini loh, jangan lakukan lebih karena kalau kita lakukan lebih kita malah jadi menyakiti diri sendiri, entah tubuh, pikiran, hati. Itu aku sadarin akhir-akhir ini kayak semakin aku mencintai diri aku sendiri, semakin aku bisa respect my boundaries, bisa apply my boundaries. Kayak dulu aku susah banget untuk say no, tapi sekarang akhir-akhir ini kayak gampang banget say no karena aku tahu my worth gitu, nilai aku tahu aku berharga, aku tahu aku memprioritaskan diri aku sendiri, makanya aku bisa say no dan ini bikin hidup aku jauh lebih sehat, jauh lebih bahagia dan jauh lebih damai. Iya, tapi terkadang untuk ke arah situ butuh banyak trials and errors gitu ya, nggak a straight line kan, susah mau sampai ke poin dimana kita udah sadar oh ini loh my worth ini seperti ini loh. Jadi ya nggak gampang untuk semua orang yang lagi dengerin sekarang. The journey to get there is not easy, so it's okay kalaupun misalkan kadang merasa masih susah untuk say no, ya nggak apa-apa, try again next time. Untuk tahu boundaries kita seperti apa itu butuh experience juga gitu, ups and downs. Cara mengetahui boundaries sendiri kan juga dari pengalaman-pengalaman, dan di saat kita udah mulai mengenal diri kita sendiri lebih dalam, otomatis kita jadi tahu diri kita dan tahu boundariesnya dan bisa meng-apply. Jadi kayak menurut aku kadang-kadang it's okay juga untuk always say yes, untuk like trying new things and be open. Karena dari situ kita belajar kan ya, kalau misalkan kita say yes dan kita merasa oh kayak nggak sesuai nih dengan apa yang aku mau, badan sama pikiranku kok rasanya nggak 100% nih pas ngelakuin ini. Oh berarti next time kita tahu okay, untuk itu aku bakal belajar say no di hal ini atau situasi ini kalau itu terjadi lagi. Jadi di awalnya ya it's okay, ya coba-coba aja. Dan menurut aku itu bisa dibilang step awal ke arah self love sih ya, self awareness, belajar mengenal diri. Apa sih yang kita sukai dalam hidup? Apa sih yang membuat diri sendiri bahagia? Gimana sih kita bisa mencintai diri sendiri kalau
yang dicintai itu kita sendiri nggak kenal ya kan. Jadi kan pastinya apapun itu yang mau kita sayangi, kita harus lebih mengenal lebih dalam gitu. Kalau aku penasaran sih, terakhir kali Tere bilang no itu kapan dan situasinya seperti apa ya? Sebenarnya lebih ke dating sih, kayak dulu kayak aku iya aja kalau misalnya cowok ngarahin ke sini, oke, aku ikutin. Sekarang kayak aku udah tahu standar aku dan aku keep my standard high karena aku tahu worth aku dan aku memprioritaskan diriku sendiri dan mencintai diriku sendiri. Balik lagi, sekarang lebih fokus on apa yang benar-benar bermakna di hidup aku gitu loh. Aku bisa say no. Aku memprioritaskan apa yang penting di hidup aku gitu. Iya, Wow. gitu. Gimana kalau Cice? Kalau aku terakhir sih no ke kerjaan. Oh ya, bagus itu Ya, juga jadi bagus. Karena aku kan seorang freelancer ya, guru yoga. Oke. Jadi banyak dapat tawaran di sini, di sana, jam segini, sama siapa, berapa orang, lalalala itu sering dapat pesan seperti itu. Jadi kan aku harus belajar memilah gitu yang sesuai dengan aku. Kalau misalkan yang terakhir kali ini, contoh, misal aku sudah ada kerjaan di area Ubud jam 7 pagi. Terus anggaplah kelasnya 1 jam, selesai jam 8. Terus ada yang booking misalkan di Uluwatu yang jaraknya kurang lebih 2 jam lebih mungkin dari Ubud ya. Kalau misalkan dia booking jam 10 jadi mepet gitu ya, ataupun 10.30 gitu ya. Terus aku tanya ke diri sendiri, aku ini sebenarnya bekerja untuk apa? Kalau misalkan jawabannya itu untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, karena itu misalkan yang paling bermakna buat aku, yaitu I will say yes to that. Tapi di saat itu aku tanya diri sendiri, kayak apa yang aku mau saat ini untuk diri aku. Dan karena waktu itu kondisi kesehatan aku kurang bagus gitu, agak nggak enak badan, dan waktu itu jawaban dari dalam diri itu, oh no, kamu istirahat aja daripada buru-buru dari Ubud langsung ke Uluwatu terus ngajar lagi, terus nanti kamu sakit, uang itu nggak ada maknanya kalau misalkan kamu sakit dan lain sebagainya. Jadi waktu itu diriku bilang no, that's why I said no gitu. Jadi kadang-kadang jawaban kita mungkin bisa berbeda ya, tergantung kondisi saat itu. So it's very important, itu salah satu step self love juga, to always check in with yourself, kan, tanya ke diri sendiri di momen ke momen kayak how am I feeling right now? Aku saat ini seperti apa perasaanku? Gitu. Nah, gimana cara kita biar bisa lebih tahu diri sendiri gitu? Maksudnya kayak gimana kita bisa tahu intuisi kita dan apa yang benar buat kita gitu? Itu sebenarnya mungkin susah untuk dibedain kan? Ya susah banget ya. Gak bisa sesimpel dengan satu kalimat. Wah, perjalanan aku untuk tahu intuisi aku, lebih in touch dengan perasaan aku, itu bisa dibilang 10-15 tahun kali ya. Cuma jujur yoga sama meditasi itu sangat membantu sih. Setiap kali aku yoga atau meditasi itu kan aku membawa kesadaranku ke internal ya, ke dalam diri. Itu jadi lebih merasakan tubuh ini seperti apa, ada feeling kah, ada pikiran kah di saat itu. Dari situlah belajar untuk lebih ya menyadari apa yang terjadi di dalam diri. Intuisi itu menurutku datang kalau kita align itu jelasinnya ya, selaras. Iya, selaras, badan, pikiran sama hati atau jiwa itu selaras. Dan intuisi itu adalah pesan yang
datang dari entah terserah ya kepercayaan semua orang seperti apa, entah Tuhan lah atau mungkin universe atau apapun itu, datang dari sesuatu yang kita nggak bisa 100% mengerti. Itu pesan datang dari luar yang selaras dengan apa yang harus kita lakukan dari tubuh, pikiran, dan hati. Jadi kalau misalkan kita sering yoga atau sering meditasi atau sering melakukan aktivitas yang mindful, ya aktivitas yang menyelaraskan tubuh, pikiran, dan jiwa, itu lama-kelamaan sensitivitas kita terhadap pesan-pesan yang datang dari luar itu, dari universe atau dari Tuhan atau dari apapun itu kita lebih bisa tahu, oh ini pesan yang benar, ini pesan yang salah gitu. Jadi butuh iya pengalaman juga sih, nggak bisa kayak yang aku mau yoga sekali habis itu nah ini intuisi nggak straightforward kayak gitu sih. Ya kalau buat aku sendiri kayak punya kesadaran kalau it's okay dan kita butuh juga waktu untuk sendiri sih, kayak menghabiskan waktu sendiri kan. Mungkin kayak dulu aku pikir aku tuh nggak suka banget untuk menghabiskan waktu sendiri dan aku menghindari untuk bertemu diri aku sendiri dan ngedate sama diri aku sendiri gitu. Sampai di titik aku sadar kenapa aku nggak pernah menghabiskan waktu sama diri sendiri. Di saat itu aku juga jadi sadar ternyata banyak juga loh hal yang bisa kita lakuin walaupun sendiri. Dan aku menerima kayak it's okay to be alone, kayak makan keluar sendiri, ikut event sendiri, gak ada yang salah sama itu kan. Benar, justru aku malah sangat mendukung hal yang seperti itu, karena dari situlah kita belajar membangun keberanian gitu ya untuk to find my own voice, untuk jadi diri sendiri. Terkadang kalau misalkan kita selalu sama teman atau sama keluarga atau sama pacar, itu kadang kita sendiri nggak tahu keinginan dari dalam tuh apa. Kadang kan kita nanya orang yang lagi sama kita kan, kamu mau apa, terus kita kayak nyesuain juga gitu dengan mereka. Kena influence-nya lah. Benar, karena sebagai wanita itu nalurinya itu ingin membuat orang lain bahagia kan. Jadi kalau kita 100% selalu sama orang dan nggak tahu gimana caranya untuk sendiri, itu kita nggak punya suara sendiri. Suara kita tuh selalu pasti di-influence atau menyesuaikan dengan orang yang selalu sama kita. Jadi aku sih sangat-sangat nyaranin untuk kalau ada waktu pergi ke alam sendiri, atau ya itu kayak kamu bilang ikut event sendiri, itu amat sangat bagus sih, tips yang sangat bagus. Dan menurutku juga kayak movement sih, kayak nggak harus yoga tapi juga bisa kayak dance atau workout atau fitness, kayak apapun lah, pokoknya kayak bergerak gitu. Nah semakin kita banyak bergerak, kayak setiap hari dibiasain gerak tubuh kita, contohnya kayak nari, kita jadi lebih in tune with our body, mendengarkan apa yang tubuh kita omongin gitu. Dan satu hal lagi, journaling itu membantu banget. Jadi kayak ternyata ini, kalau misalnya aku lagi banyak pikiran, aku pasti akan journaling dan akhirnya aku jadi feeling better dan jadi lebih tahu diriku sendiri. Kalau misalkan aku kategoriin atau aku buat simple ya dari percakapan kita ini, sebenarnya cara menyayangi diri sendiri atau self love itu kan tadi kita bahas dimulai dari self aware ya, mengenal diri sendiri. Nah diri sendiri itu bisa dibagi jadi mungkin 3 kategori gitu, tubuh, pikiran, sama jiwa atau hati. Nah kalau tubuh ya setiap orang mungkin beda-beda ya.
senangnya seperti apa. Gimana sih cara kamu mengenal diri sendiri? Mungkin kamu lewat dance, mungkin ada yang lewat olahraga atau campur semua dilakukan. Ada yang senang berenang, ada yang apapun itu gitu. Gimana cara mengenal diri sendiri, dan dari situ gimana cara kita bisa menyayangi tubuh kita dengan cara mungkin makan sehat, apapun itu. Jadi merawat tubuh dulu gitu kan. Terus pikiran, journaling itu termasuk dengan di kategori pikiran. Jadi kayak pikiran kita saat ini apa sih yang dipikirin, apa yang ada di dalam pikiran saat ini, tulis, belajar mengenal pikiran. Habis itu belajar diterima gitu. Jadi stepnya pertama awareness, habis itu dari awareness baru acceptance. Terkadang kita sama diri sendiri, entah tubuh atau pikiran itu ya, kita ada kayak unacceptance. Itu maksud kayak yang aduh kok aku mikir jelek lagi, aduh aku nih I'm not good enough, I'm not whatever enough, you name the list lah ya. Kadang kan suka ada pikiran yang negatif terhadap diri sendiri, dan itu normal itu, karena kita kan bukan manusia yang sempurna ya. Nggak setiap hari kita 100% excited, bahagia. Kadang kita bangun rasanya kayak apalagi kalau wanita yang lagi dalam plus itu ya mungkin ada up and down-nya. Itu ya nggak apa-apa. Jadi disadari, oh aku ada pikiran negatif terhadap diriku saat ini, ya boleh di journal, write it down. Jadi kita lepas pikiran kita, dikeluarkan. Jadi kita sadar pikiran ini bukan aku, ini adalah pikiran. Kalau ini bisa datang, ini juga bisa pergi gitu. Okay, so journaling really helps. Kalau hati atau jiwa itu bisa dari pergi mungkin ke alam, menyendiri, belajar to really get to know your heart. Itu kalau aku boleh bahas lebih dalamnya itu, mungkin kamu pernah dengar konsep inner child gak? Ya,